NIM 2010-60/2001. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai akad-akad dalam transaksi ekonomi Islam. Jadi, akad ini memiliki posisi dan peranan yang sangat strategis dalam berbagai persoalan muamalah. Bahkan, akad dapat menjadi salah satu penentu sah atau tidaknya suatu transaksi. Dan akad yang telah terjadi mempunyai pengaruh yang sangat luas. Pengertian akad dalam Al-Kamus Al-Muhit dan Lisan Al-Arab dijelaskan bahwa akad menurut bahasa yaitu berarti ikatan atau tali pengikat. Pengertian akad secara hakiki ini kemudian digunakan untuk sesuatu yang bersifat abstrak, yaitu berupa ucapan dari kedua belah pihak yang sedang berdialog atau berkomunikasi. Sedangkan secara bahasa, akad adalah ikatan antara pihak-pihak, baik itu ikatan secara konkret atau secara abstrak yang berasal dari satu pihak atau kedua belah pihak. Sedangkan secara terminologi fikih, akad itu terbagi menjadi dua, yaitu pengertian umum dan pengertian khusus. Dan akad dalam pengertian umum itu segala yang diinginkan manusia untuk mengerjakan baik bersumber dari keinginannya, seperti wakaf, atau bersumber dari dua pihak seperti jual beli. Dan akad dengan makna luas ini dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 1 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, patuhilah akad-akad itu. Sedangkan akad dalam pengertian khusus adalah pertalian ijab atau pernyataan melakukan ikatan, dan qabul atau pernyataan menerima ikatan sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada sesuatu perikatan. Dalam ungkapan lain, para ulama fikih menyebutkan bahwa akad adalah setiap ucapan yang keluar sebagai penjelasan dari kedua keinginan yang ada kecocokan. Sedangkan Mustafa Ahmad Az-Zarqah menyatakan bahwa tindakan hukum yang dilakukan manusia terdiri atas dua, yaitu tindakan berupa perbuatan dan tindakan berupa perkataan. Pernyataan pihak-pihak yang berakad itu lalu disebut dengan ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak lain setelah ijab yang menunjukkan persetujuannya untuk mengikatkan diri dalam sebuah transaksi atau ikatan bisnis. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bibi Sudarti, NIM 2010-60/2012. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai akad-akad transaksi dalam ekonomi. Syarat akad. Akad merupakan sesuatu yang sangat penting karena dengan akad dapat diketahui maksud setiap pihak yang melakukan transaksi. Bentuk atau ungkapan akad atau sifat al-akad diwujudkan dalam bentuk ijab dan qabul. Terkait dengan ijab dan qabul ini, para ulama fikih memberikan beberapa syarat umumnya sah suatu akad, yaitu 1. Adanya dengan melakukan akad atau al-aqid adalah orang yang cakap bertindak, baligh, berakal sehat, tidak dalam kondisi valid atau tertekan, dan sesuatu yang diakadkan merupakan kewenangannya. 2. Objek akad atau mauqud alaih, sesuatu yang diperbolehkan dan memiliki nilai manfaat menurut pandangan syariat, serta bukan sesuatu yang dilarang atau diharamkan. 3. Tujuan yang terkandung dalam pernyataan al-akad itu jelas sehingga dapat dipahami oleh akad yang dikehendaki, karena akad-akad itu sendiri berbeda dalam sasaran dan hukumnya. 4. Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul. 5. Pernyataan ijab dan qabul mengacu kepada sesuatu yang dikehendaknya dari masing-masing pihak secara pasti atau tidak ragu.
akad. Dasar hukum dari muamalah adalah kemubahan atau kebolehan, selama hal tersebut selaras dan tidak bertentangan dengan syariat dan tujuan disyariatkan sesuatu atau muqasid al-syariah, sebagaimana kaidah yang berbunyi, pada dasarnya segala sesuatu dalam muamalah hukumnya boleh atau mubah, kecuali terdapat dalam dalil yang menunjukkan arti sebaliknya atau keharamannya. Jika ditinjau dari segi sifatnya, akad terbagi menjadi dua. Pertama, akad sahih, yaitu akad yang sempurna dan sah menurut pandangan syariat. Dalam kaidah fikih disebutkan, pada dasarnya akad itu adalah nuzum atau mengikat para pihak. Kedua, akad ghairu sahih, yaitu akad yang tidak sah atau cacat menurut pandangan syariat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.